bukan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Jargon itu jarang ngocok. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, itu isu yang merebak di media sosial yaitu penembakan Bahar. Pertanyaannya kemudian, benarkah Bahar itu tertembak atau seperti apa? Nah, ini banyak sekali sahabat-sahabat. Tetapi ini di media sosial, di media ekstrim itu menginformasikan bahwa Bahar posisinya tertembak. Tetapi ini menjadi pro kontra. Pro kontranya karena apakah ini hanya buatan si Bahar sendiri atau memang benar-benar Bahar tertembak? Apalagi informasi di media sosial itu tidak jelas sumber-sumber informasinya, sahabat-sahabat. Tetapi seperti apa, ini ada rekaman dari Bu Nyai, ibunya, yang disampaikan di media sosial seperti apa kondisi Bahar dan informasinya, dan seperti apa responnya yang seharusnya panik tetapi dengan bersantai ibunya merespon sekaitan dengan penembakan itu. Yang kalau misalnya kita mendapatkan musibah, mungkin kita sebagai orang ini ya, orang biasa, mungkin kita pasti akan kalangkah, sahabat-sahabat. Tetapi ini malah direspon dengan santainya, sahabat-sahabat. Silahkan ambil kesimpulan, sahabat-sahabat, kalau seandainya ada kejadian yang seperti ini. Nah, tetapi untuk lebih lengkapnya, sahabat-sahabat, kita terlebih dahulu dengarkan seperti apa rekaman itu. Selanjutnya kita akan mencoba menganalisa seperti apa pernyataan-pernyataan itu, apakah layak dijadikan sebagai referensi yang benar atau seperti apa, atau hanya sekalian pengalihan isu yang menerpa si Bahar Smith akhir-akhir ini sekaitan dengan ucapannya yang mendapat respon negatif dari warga pribumi atau dari netizen. Nah, untuk lebih lengkapnya, sahabat-sahabat, mari kita dengarkan rekamannya. Ada darah di mobil-mobil itu, mobilnya kan bisa dibuka, dibiarin. Darah Bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib itu. Nanti akan dipiralkan, dikasih viral katanya. Iya. Bentar ya, maaf. Iya, biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Belum, yang adanya belum diviralin kok orang banyak udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia nggak tes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi juga nggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi, nanti bikin pikiran. Itu kata memang ada dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus ditembak. Memang dia lihat. Coba Umi Ujul lihat itu apa itu baju yang kolong. Udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Ada peredam. Ya. Coba untuk Umi Ujul lihat tools yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Mau video. Kata aja bikin. Tuh. Itu bolong gua. Oh, bolong gua peluru ya. Masya Allah. Jadi kalau itu nggak ada apa-apanya, kalau memang nggak Allah pelihara. Coba geser dulu foto. Kalian simak dulu. Kalau ini dari keluarganya, apakah ada tanda-tanda orang panik, orang sedih, orang khawatir? Ini dari segi apa ya, mikro ekspresi ya, atau dari nggak usah lah mikro ekspresi, secara datar aja lah, kita awam. Ya memang sengaja kalian viralin biar heboh si Bahar kena tembak, supaya orang-orang yang sudah menyeberang dari dia bisa balik lagi. Oh, ternyata Habib Bahar ini pejuang beneran, makanya dia ditembak. Ternyata kita salah. Masya Allah, ini benar-benar pejuang sampai mau dibunuh. Dulu pernah ada mobil yang ditembak lah, padahal ulah sendiri. Mobil yang dibakar lah, padahal pengalihan isu. Ya, hati buat drama seperti ini, takut kejadian beneran. Ingat nih ucapan TJ nih. Siapa selebriti si Bahar? Jargon itu jarang ngocok. Uminya nggak panik ya.
Seharusnya Umi nggak sempat dulu ngerumpi seperti ini. Ya Allah, anakku gimana kabarnya? Kenapa bisa seperti ini? Nggak usah ngerumpi dulu, Umi. Dan kemudian ada foto seperti yang di thumbnail. Itu bukan darah dari percikan hasil penembakan, saudara. Itu apakah darah orang atau darah hewan? Tapi itu olesan-polesan. Itu darah atau bukan? Terlepas dari itu, kalau dilihat dari warna, bukan. Ya, bukan. Kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu, bahkan setelah konflik, itu dekat saya ada yang jadi korban penembakan pakai AK-47. Darahnya nggak cuman begitu, ya, basah. Tapi si Bahar mungkin kebal ya, kebal kok, mempan ya. Aneh juga ya. Kenapa orang ini tahu kalau senjatanya nggak bersuara, kalau penembakannya di luar mobil, yang kena tembak orang dalam mobil? Sementara yang nembaknya pakai motor katanya. Kenapa dia tahu kalau orang itu pakai peredam? Yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV. Coba untuk Umi Ujo lihat terus yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Video. Nah, lihat aja dulu. Tuh. Itu bolong dua. Bolong dua peluru ya. Oh, bolong 2 peluru di kainnya, bukan di badannya. Badannya tunjukin dong bolongannya. Bolongin malam ini. Bolongin tuh, biar kita bisa lihat bekas peluru atau bekas bor atau bekas lipstik. Dobol kabeh sakarepmu lah. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah dengarkan rekamannya ya. Nah, kita harus memberikan karena ini beredar, jangan sampai masyarakat akan termakan dengan hoax-hoax yang seperti ini, sahabat-sahabat. Yang pertama, kita tidak menemukan sama sekali jejak rekam digital baik di rumah sakit yang beredar, yang seharusnya beredar ya, apalagi kalau public figure. Nah, tetapi rekaman itu tidak ada, sahabat-sahabat. Video itu tidak ada, sahabat-sahabat. Dipercaya atau tidak dipercaya, sahabat-sahabat, sampai detik hari ini rekaman itu bahwa dia terbukti tertembak, mobilnya rusak atau motornya rusak, itu tidak ada sama sekali, sahabat-sahabat. Itu artinya kita sebagai masyarakat pegiat ya di media sosial pasti ini masih tanda kutip, dan pasti ini kemungkinan besar 90% ini tidak terjadi, sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua adalah kalau kita dengar dari rekaman tadi itu, ibunya itu kan tidak seharusnya memberikan respon yang santai saja. Yang santai itu karena orang namanya manusiawi, kalau misalnya dia mendapatkan sebuah musibah, pastilah responnya itu tidak seperti itu, sahabat-sahabat. Pasti dia akan lebih panik untuk apabila mendengarkan sebuah informasi itu. Nah, jangan-jangan ini juga by design. Kemudian yang ketiga adalah sumber informasi yang tidak jelas, sahabat-sahabat. Sumber informasinya itu tidak ada. Dari mana sih mendapatkan informasi bahwa si Bahar ini dalam kondisi tertembak? Nah, yang jadi persoalan adalah kalau misalnya ini didesain, yang kita sayangkan adalah kenapa dia menggunakan desain tembak. Yang artinya kalau desain tembak itu yang punya pistol, yang punya senjata itu hanya polisi. Jangan-jangan isu ini lagi itu sengaja untuk dibenturkan warga dengan pemerintahan atau dengan kepolisian. Kan begitu, sahabat-sahabat. Ini yang kita tidak terima sebenarnya. Kalaupun misalnya mau mendesain atau mau mengalihkan sebuah isu, tetapi tidak dengan menggunakan kekuatan negara, yaitu senjata. Walaupun misalnya ada orang-orang yang punya senjata ilegal, tetapi itu kan tidak harus digunakan sebagai isu untuk mengalihkan sesuatu, sahabat-sahabat. Kemudian yang terakhir adalah, saya kira ini adalah sebuah peralihan isu dari respon para ulama-ulama, respon para kiai-kiai pribumi, kiai-kiai Nusantara sekaitan dengan pernyataan-pernyataan Bahar Smith ini. Tes DNA, kan begitu, sahabat-sahabat. Yang mana Mbak Alawi yang hari ini yang dianggap bahwa dia terputus nasab, kira-kira ada 3 abad yang hilang. Ada abad 6, 7,
yang harus disambungkan nasabnya ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terputus sahabat-sahabat, dan itu yang harus disambungkan, agar tujuannya adalah untuk memastikan bahwa habaib-habaib yang ada di Indonesia itu memang benar-benar punya nasab garis keturunan nyambung darah dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar masyarakat tidak salah ikut, masyarakat tidak dalam kerangka terjebak di dalam menentukan siapa sebenarnya nasab yang sesungguhnya di tanah air. Nah itu sahabat-sahabat. Nah saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.